terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Sudah diterima, tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Saudara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengaku telah menerima surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Purnawirawan TNI pada 3 Juni 2025. Edi menambahkan, surat tersebut saat ini berada di Sekjen MPR untuk dipelajari dan dikaji. Edi menyebut, usai melakukan kajian, pimpinan MPR baru akan mendalaminya. Kalau kita membaca argumentasi secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka-mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya, ya Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di sini yang dimana kita akan membahas ataupun menyaksikan bersama tentang bagaimana pendapat-pendapat netizen atas video kita di atas ya. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwasannya nggak ada asap tanpa ada api merubah konstitusi demi kepentingan pribadi. Kelompok itulah aib sejarah yang harus dipertanggungjawabkan cara mundur ataupun diturunkan. Ya, pokoknya jangan pilih keluarga Jokowi karena bermasalah ijazah palsu terbukti pelongo-pelongo sangat memerlukan juga janji politiknya omong kosong tanda tak memiliki kemampuan tercatat dalam sejarah Indonesia. Ya, aku masyarakat sangat setuju lihat peranan Wapres, semua pasti melihat lebih banyak peranan RRT.
Nah, semoga bisa segera dapat diwujudkan oleh seluruh petinggi lembaga negara, MPR, DPR atas petunjuk kebenaran. Ya, dalam rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Wapres ganti saja, tidak mumpuni, minim pengalaman, tidak ngerti dan cacat. Konstitusi umurnya belum memenuhi kriteria wakil presiden. Nah, DPR tidak bisa memunculkan wapres, dasarnya wakil presiden dipilih oleh rakyat, diserahkan MPR hubungan dengan DPR, apa tidak ada. Ya, sangat lebih baik jika Pak Gibran jadi wapres, sangat enggak pantas, yang lebih pintarnya nanya sekali yang profesor, doktor yang masih mahasiswa, misalnya Tio Ardianto, itu anak muda sangat cerdas, ya. Nah, nggak usah banyak proses, segera turunkan jabatannya dari wapres, percuma punya wapres belum. Kasihan para ambisius yang terus-terusan adu domba rakyat. Rakyat dibenturkan demi ambisi segelintir orang. Nanti kalau negara sudah chaos, lari dari tanggung jawab. Ya, lebih cepat lebih baik mazulkan Gibran karena cacat hukum, rakyat sudah jemu jabatan hanya untuk coba-coba. Ya, Jokowi yang menjadikan Gibran jadi wakil presiden cacat hukum. Mohon kepada MPR cepat dimakzulkan si Gibran. Bagaimana nasib NKRI tercinta ini bila dipimpin oleh orang tidak tamat SLTA? Tinggal nunggu kehancurannya saja. Ya, untuk komunikasinya juga tidak nyambung, membahayakan rakyat dan negara. Kalau disuruh mundur nggak bakalan mau mundur, kecuali dicongkel sendiri. Ya, nah wakil presiden Gibran wajib dicopot, dimakzulkan secepatnya, nggak layak jadi wapres. Bagaimana Indonesia dipimpin wapres Oon? Kurang secendok, sangat merusak. Pecat sebelum terlambat saja. Nah, memangnya DPR punya dasar hukum, ini bisa dituntut balik ke Mahkamah Internasional. Ini pemilihan langsung dari rakyat, harus berpikir lebih positif. Ya, jangan hanya kor-kor saja, rakyat membutuhkan kenyataan. Ingat, Gibran wajib dicopot. Ya. Negara kayak milik bapak moyangnya saja, Jokowi perusak segala-galanya. Jangan hanya dimakzulkan, tapi tangkap dan hukum mati, menipu seluruh bangsa Indonesia seluruhnya. Ya, sangat memalukan kok penipuan pemalsuan bisa masuk di polisi. Inti NKRI ini sangat menginjak harga diri senior-senior yang punya gelar oleh manusia-manusia. Sampah yang bisa hanya menipu ini sungguh pelajaran buat NKRI. Jangan biarkan cara otoriter menguasai NKRI. Sudahilah kesalahan lama, jangan biarkan uang yang berkuasa kembali pada hukum yang nomor 1. Ya, lebih cepat lebih baik agar Indonesia lebih baik. Berikanlah kesempatan putra dan putri terbaik untuk membuat Indonesia maju. Nah, jangan disuruh mundur, kasihan. Tuntaskan dulu sampai habis bulan puasa ini baru disuruh mundur, gak mau mundur. Paksa bila perlu sama si Wowo ya. Kelompok orang-orang gila yang minta Gibran dimaksudkan itu kan pilihan rakyat yang cerdas. Paling ini maunya kelompok sakit hati, benar-benar gila. Sekarang pola politik di RI sudah nggak sehat. Nah, kalau mau memakzulkan wakil presiden DPRI, dibubarkan saja. Saya tidak setuju, hormati hak demokrasi rakyat. Wanita ini tidak sehat. Memang, wapres itu tidak ada kerjanya, cuma duduk manis saja di kursi empuk melihat rakyat lagi sekarat. Hanya merugikan keuangan negara. Ya, setuju, harus rakyat dan mahasiswa turunkan DPR untuk melengsarkan Gibran. Kalau mengharap DPR ataupun Prabowo yang menurunkan Gibran, itu hasilnya nol, karena Gibran makhluk yang dilindungi DPR dan Presiden Prabowo sendiri. Nah, bagus, putusan yang terbaik itu bila dimakzulkan, Gibran segera dilaksanakan, karena malu negeri ini bila mempunyai wakil presiden culun seperti Gibran. Ya. Nah, solusi terbaik, ganti wapresnya dengan cara lebih profesional. Selanjutnya, reshuffle secepatnya mewakili suara rakyat. Adili pohon dan buahnya yang telah membusuk. Bersihkan dari akar permasalahannya, utama yang tentang kasus Morowali MBG IKN. Ya, karena kereta cepat bus inilah dampak ijazah yang telah membuat gaduh. Adili. Segera secepatnya Jokowi dan Gibran beserta kroni-kroninya. Ya, terima kasih, semangat maju tak gentar, membela yang benar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk NKRI, harga mati, terimalah cinta semesta tanpa batas. Ya. Nah, segera maksudkan, gak sabar, jangan lama-lama saya dibikin muak lihat tampangnya. Dari awal sudah cacat hukum, masih dipertahankan karena bapaknya berkuasa, sekarang tentu tak mungkin dilanjutkan, DPR lah yang menentukan. Wapres belum tahu apa-apa, segera diganti merusak bangsa, bapaknya segera dipenjarakan, sudah jelas palsu nipu rakyat 10 tahun. Segera jebloskan keluarga Jokowi sendiri. Nah, seharusnya anggota DPR menerima ajuan rakyat dari pertama diajukan, langsung diproses. Ini mas sudah gempar baru diomong-omongin. Semakin kesini semakin kacau negara ini. Gak presidennya aja, tapi menteri-menteri juga gak bermutu. Beginilah nasibnya. Kalau memilih presiden jangan hanya bagi-bagi, bukan menilai kepintarannya. Nah, pres dan wakilnya hanya saya, belum legal prosedurnya, tidak melanggar HAM. Prabowo dan Gibran mundur aja. Baik-baik, memalukan kalau bangsa ini juga para pura nggak tahu. Kalau WNI yang berpendidikan
Ya, yang baik pasti mendukung untuk pemakzulan Gibran ini sebagai wapres. Indonesia negara besar punya wapres yang plongo-plongo dan tidak punya ijazah. Itu sangat memalukan. Indonesia itu sangat lambat saat mengambil keputusan yang tepat. Mencela-mencela seharusnya set ketok palu saat ganti wapres. Ya, tuh begitu kalau kerja yang cepat gimana mau maju? Ini negeri Konoha kebanyakan asumsi. Ya, DPR MPR gak merasa dosa takut sama si ijazah-ijazah Gibran. Jok kan karbit bansos untuk alat MK tidak gobok-gobok. Ini bukti orang UGM makan dibayar rakyat dapat seret ya. Lanjut secepatnya dimaksudkan biar buat contoh ke depannya. Jangan seenak bapaknya menggunakan kekuasaannya untuk keluarganya. Ya tidak bisa Gibran dimaksudkan itu pilihan rakyat DPR dan MPR, korupsi dulu dibersihkan. Ya, orang kosong melompong kok dijadikan wapres, apa hebatnya, apa untungnya, apa hasilnya, cuman memberikan waktu dan tempat untuk menjadi koruptor saja. Ya, Mulyono yang paling dosa dalam mengubah konstitusi guna meluluskan anaknya jadi wakil presiden, ini yang paling parah, MK dibuat tak berdaya, dasar haus kekuasaan. Ya. Nah, ijazah palsu siapa saja memang kurang sedap juga, korupsi DPR enggak juga. Berarti sama kalau DPR itu lurus bersih, muka undang-undang dasar aset cepat disahkan. Kenapa rumit betul? Dia diulur-ulur kesimpulan semua ini sama saja. Ya, rakyat yang mana yang belum mau perang masih mendukung orang gak bisa kerja, Bang? Ada komen. Ya. Nah, bagus saja kalau diganti, kalau jelas sekali tidak mampu melaksanakan tugas serta tidak ada kemampuan. Secepatnya Gibran dimaksudkan karena tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, harus legowo. Gibran terima dengan sangat ikhlas. Saya sangat setuju sekali bila Gibran negara tidak segera dimaksudkan. Malu-maluin saja, lihatnya juga tidak srek kaya, bukan melihat wapres, tapi kayak melihat anak SMA. Negara ini banyak sekali anak bangsa yang cerdas dan pantas. Rakyat sudah muak dengan DPR RI, bubarkan dan rakyat menyatakan perang bila pilihannya dimakzulkan. Ya. Dari sinar matanya Gibran mencurigakan kok aparat gak ada yang berani tes urin atau rambut di wapres kita. Saking hebatnya Gibran sehingga pada kelojotan iri dengki, rela dijalaninya hanya karena sakit hati, gak bisa dapat derajat dari Tuhan. Nah, karena Gibran dimakzulkan, DPR karena Gibran memaksa undang-undang dasar aset disahkan sebab DPR ingin tidur dengan aset, jangan terusik. Kalau boleh ganti wakil presiden harusnya dari dulu, ganti presiden baru diusut sekarang. Masih ada yang dilindungi, juga kehukuman karena fasilitas negara dan gaji harus disita negara, karena itu uang rakyat, sekarang rakyat lagi susah dan sengsara. Ya, waktu pemilihan yang milih juga salah, karena bapaknya suka ngasih BLT terus terpengaruh milih Gibran. Berhubung saya nggak pernah masuk daftar BLT, demi Tuhan saya nggak milih nyoblos dia. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.